Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arja Rasid dengan NIM 2411024 dari kelas IFB 2J. Kali ini saya akan melakukan UAS Sistem Digital dengan materi gerbang logika. Untuk pertama adalah pengertian gerbang logika. Gerbang logika adalah komponen dasar dari sistem digital yang berfungsi untuk melakukan operasi logika berdasarkan prinsip aljabar boolean. Setiap gerbang logika menerima satu atau lebih input dalam bentuk bilangan biner 0 dan 1 dan menghasilkan satu output sesuai dengan aturan tertentu. Gerbang logika digunakan untuk membentuk rangkaian elektronik yang dapat membuat keputusan logis berdasarkan kombinasi input yang diberikan. Ada beberapa jenis gerbang logika dasar, yaitu AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Gerbang logika banyak digunakan dalam berbagai perangkat elektronik seperti komputer, kalkulator, sistem kontrol, dan perangkat digital lainnya, karena berperan penting dalam pengolahan data dan pengambilan keputusan logis dalam rangkaian digital. Selanjutnya adalah gerbang logika dasar. Jadi gerbang logika dasar memiliki tiga bentuk. Untuk yang pertama adalah gerbang AND. Gerbang logika AND adalah jenis gerbang logika yang menghasilkan output 1, hanya jika semua inputnya bernilai 1. Jika ada salah satu input yang bernilai 0, maka outputnya akan menjadi 0. Gerbang ini bekerja berdasarkan prinsip logika dan. Artinya, semua kondisi harus terpenuhi agar hasilnya benar. Misalnya, jika input A dan B bersama-sama 1, maka outputnya juga 1. Tapi jika A atau B salah satunya 0, maka hasilnya adalah 0. Jadi ini adalah ekspresi booleannya. Untuk N, dia memiliki tanda titik A titik B. Untuk gambar logikanya, gerbangnya seperti ini. Dan untuk dua inputan, tabel kebenarannya, apabila A dan B memiliki 0, maka outputnya akan 0. Jika A0, B1, outputnya akan 0. A1, B1, 0, outputnya akan 0. Apabila sama-sama 1, maka hasilnya 1. Selanjutnya adalah gerbang OR. Gerbang OR adalah jenis gerbang logika yang akan menghasilkan output 1 jika salah satunya atau semua input bernilai 1. Outputnya hanya akan menjadi 0 jika semua input bernilai 0. Gerbang ini mengikuti prinsip logika atau, yang berarti cukup satu kondisi saja yang benar, maka hasilnya akan benar. Misalnya, jika input A adalah 0 dan input B adalah 1, maka outputnya akan menjadi 1. Begitu juga jika A dan B sama-sama 1, hasilnya akan 1. Ini adalah bentuk ekspresi booleannya. Untuk OR memiliki ekspresi boolean bertanda plus. Dan ini adalah gambar gerbang logikanya. Untuk tabel dua inputannya seperti ini. Selanjutnya adalah gerbang NOT. Gerbang logika NOT ada gerbang yang paling sederhana karena hanya punya satu input dan satu output. Gerbang ini berfungsi untuk membalik nilai inputnya. Kalau inputnya 1, maka outputnya akan jadi 0. Dan kalau inputnya 0, maka akan jadi 1. Gerbang NOT disebut juga sebagai inverter karena membalikkan logika dari input yang diberikan. Ini adalah bentuk ekspresi booleannya. Untuk NOT memiliki bentuk tanda garis di atas dari inputan. Untuk gambar gerbangnya seperti ini, dan untuk tabel kebenarannya seperti ini. Berikut adalah gerbang logika bentukan. Gerbang logika bentukan memiliki 4 bentuk. Untuk yang pertama, gerbang NAND. Gerbang logika NAND adalah gabungan dari gerbang AND dan NOT. Gerbang ini akan menghasilkan output kebalikan dari AND, yaitu output yang akan bernilai 0 hanya jika semua inputnya 1 dan akan bernilai 1 untuk kombinasi input lainnya. Dengan kata lain, NAND akan menghasilkan 1 jika ada minimal satu input yang 0 dan hanya menghasilkan 0 saat semua input bernilai 1. Ini berikut adalah ekspresi booleannya. A titik B dan ada garis di atas inputan. Ini adalah bentuk gambar dari gerbangnya, dan ini adalah tabel dari dua inputan NAND. Berikutnya adalah gerbang NOR.
Gerbang logika NOR adalah gabungan dari gerbang OR dan NOT. Gerbang ini menghasilkan output kebalikan dari OR, yaitu akan memberikan output 1 hanya jika semua input 0. Jika ada satu saja input yang bernilai 1, maka outputnya langsung menjadi 0. Jika NOR hanya menghasilkan 1 saat semua kondisi salah. Berikut adalah ekspresi booleannya. Jadi A plus B, lalu di atasnya ditambahkan garis. Berikut adalah gambar dari gerbang NOR dan juga dua inputan untuk gerbang NOR, tabelnya. Berikutnya adalah gerbang SOR. Gerbang logika SOR adalah gerbang yang hasilnya 1 kalau inputnya beda. Jika kalau satu input 0 dan satunya lagi 1, hasilnya 1. Tapi kalau dua-duanya sama, entah itu 0 dan 0 atau 1 dan 1, hasilnya adalah 0. Untuk gerbang SOR ini memiliki rumus yang sangat unik. Apabila satu memiliki jumlah ganjil, maka hasilnya akan 1. Berikut adalah ekspresi booleannya. A, lalu ditambahkan seperti logo ini, bulat terus di tengahnya ada plus, lalu B. Ini adalah gambar gerbang logika dari SOR. Dan juga tabel kebenaran dari dua inputan SOR. Berikutnya adalah gerbang XNOR. Gerbang logika XNOR adalah gerbang yang hasilnya 1 kalau inputannya sama. Jika kalau dua-duanya 0 atau dua-duanya 1, outputnya jadi 1. Tapi kalau 1 0 dan satu lagi 1, hasilnya 0. Bisa dibilang SOR itu kebalikan dari XOR. XNOR itu kebalikan dari SOR. Ekspresi booleannya seperti ini. Sama seperti SOR, tapi hanya ditambahkan garis pada di atas inputan. Jadi untuk gambar gerbangnya seperti ini dan juga tabel kebenaran dari dua inputan XNOR. Contoh soal. Untuk nomor 1 ini gerbang N. Jadi saya memberi soal A, AB, N, C. Cara menghitung tabel kebenarannya yaitu tahap pertama kita menjumlahkan atau mencari jumlah tabel kebenarannya. Dengan cara rumusnya 2 pangkat N. N adalah jumlah inputan. Karena di sini ada 3 inputan A, B, C, maka 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka di sini kita mendapatkan hasil 8 jumlah inputan. Lalu selanjutnya dari 0 sampai 7 ini kita konversi ke bilangan biner untuk mencari nilai kebenaran dari A, B, dan C. Dan ini dapat hasilnya 0, 0. Untuk yang pertama 0, 0. Untuk yang kedua 1, 0, 0. Yang ketiga 0, 1, 0. Keempat 1, 1, 0. Kelima 0, 0, 1. Keenam 1, 0, 1. Ketujuh 0, 1, 1. Kedelapan 1, 1, 1. Lalu berikutnya karena di sini ada dalam kurung, jadi kita mencari kebenaran dari A, N, B dulu dan mendapatkan hasil 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Lalu didankan dengan C, di N-kan dengan C. Maka hasilnya kan 0, 0, 0, 0, 0, 1. Selanjutnya adalah gerbang OR. Saya memberi soal seperti ini. A, OR B, OR C, lalu OR B. Jadi untuk ini juga sama, cara mencari jumlah tabel kebenarannya. 2 dipangkatkan dengan jumlah inputan. Di sini ada 3 inputan, A, B, dan C. Lalu tahap selanjutnya, kita mencari A, OR B, OR C. Dengan cara melihat hasil dari kebenaran di A, B, dan C. Lalu selanjutnya kita OR lagi dengan B, maka hasilnya akan 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Selanjutnya adalah gerbang NOT. Saya memberi soal seperti ini. Inputan A, lalu di NOT 2 kali. Jadi ini mendapatkan hasil yaitu 0, 1 karena memiliki NOT 2 kali. Selanjutnya adalah gerbang NAND. Saya memberi soal seperti ini.
A NaN B, lalu NaN lagi, C NaN D. Ini juga sama seperti penjelasan sebelumnya. Tahap pertama adalah mencari jumlah tabel dari kebenarannya. Dengan cara 2 dipangkatkan dengan jumlah dari inputan. Di sini ada 4 inputan, A, B, C, dan D. Jadi 2 pangkat 4 sama dengan 16. Lalu dari 0 sampai 15 ini dikonversi ke bilangan biner dengan cara ini, 2 pangkat 0 sama dengan 1, 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Lalu tahap selanjutnya mencari A NaN B, lalu habis itu mencari C NaN D, lalu keduanya digabungkan dengan NaN. Maka akan mendapatkan hasil seperti ini, 000, 1, 000, 1, 0001, 11111. Berikutnya adalah gerbang NOR. Saya memberi soal seperti ini, A NOR B, lalu dinorkan lagi dengan B. Nah, jadi cara pertama adalah mencari jumlah inputannya lagi dengan cara 2 pangkat ini, karena ada 2 inputan A dan B, jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Akan mendapatkan hasil kebenaran A dan B seperti ini. Lalu berikutnya mencari nilai kebenaran dari A NOR B. Akan mendapatkan hasil seperti ini, lalu dinorkan lagi dengan B. Jadi 01 mendapatkan hasil 1, 10 mendapatkan hasil 1, 00 mendapatkan hasil 0, 10 mendapatkan hasil 1. Berikutnya adalah gerbang SOR. Ini saya memberikan soal seperti ini, A SOR dalam kurung, B SOR C tutup kurung. Jadi seperti ini gambar gerbang logikanya, lalu mencari tabel kebenarannya tetap sama. Tahap selanjutnya adalah mencari nilai kebenaran dari B SOR C dengan cara melihat inputan B dan C. Lalu selanjutnya disorkan lagi dengan A, maka mendapatkan hasil 01101001. Selanjutnya adalah gerbang XNOR. Jadi saya memberikan soal A XNOR B, lalu di-XNOR-kan lagi dengan B XNOR C. Jadi tahap pertama yaitu tetap sama, mencari jumlah dari tabel kebenarannya dengan cara 2 pangkat dari jumlah inputan. Karena di sini ada 3 inputan A, B, dan C, maka akan dipangkat dengan 2 pangkat 3, dan hasilnya akan menjadi 8. Lalu 0 sampai 7 ini dikonversi ke bilangan biner. Akan mendapatkan hasil ini, tabel nilai kebenaran dari A, B, dan C. Lalu selanjutnya mencari nilai kebenaran dari A XNOR B dan B XNOR C. Akan mendapatkan hasil seperti ini. Lalu kedua ini digabungkan dengan XNOR lagi, lalu akan mendapatkan hasil 101000101. Sekian penjelasan dari gerbang logika. Jikalau ada salah tutur kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.